Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anjeli dari IPB 2018, berkuliah di Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, di sini Anjeli mau ngejelasin tentang manusia dan tujuan penciptaannya dalam Al-Quran menurut perspektif pendidikan Islam. Nah, dalam penjelasan ini Anjeli juga akan menjelaskan perspektif itu menurut surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14 dan surah Az-Zariyat ayat 56 dan surah Al-Baqarah ayat 30. Mohon disimak ya teman-teman penjelasannya. Nah, menurut tema yang akan kita bahas kali ini, manusia itu banyak sekali dibahas dalam Al-Quran. Istilah-istilahnya pun beragam, ada Bani Adam, Zuriyat Adam atau keturunan Adam, anak Adam, Al-Insan, Al-Ins, An-Nas, dan Al-Bashar. Istilah itu mengandung makna yang berbeda satu sama lain. Nah, banyak yang membahas hakikat manusia atau konsep manusia dalam Al-Quran secara umum. Nah, kebanyakan di muka bumi ini manusia itu memiliki tujuan menjadi khalifah. Itu yang banyak dibahas dalam konsep-konsep manusia dalam Al-Quran yang banyak dibahas oleh tafsir-tafsir lain. Terus yang menjelaskan kepribadian manusia berdasarkan tujuannya yang dikaji melalui pendekatan tafsir dan ilmu psikologi, yaitu dalam karya Supriyadi. Nah, itu sedikit mengenai tema yang akan kita bahas kali ini. Di sini kita akan langsung masuk ke topik pembahasan. Yang pertama kita akan membahas tentang surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Menurut dari surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14 ini menerangkan tentang proses penciptaan manusia yang unik, yang diuraikan mulai unsur pertamanya, yaitu proses perkembangan dan pertumbuhannya di dalam rahim sehingga menjadi makhluk yang sempurna dan siap lahir menjadi seorang anak manusia. Pada ayat ke-12, Allah SWT itu menjelaskan bahwa manusia diciptakan dari saripati yang berasal dari tanah. Selanjutnya pada ayat ke-13, dengan kekuasaannya saripati yang berasal dari tanah itu dijadikannya nutfah atau air mani. Dalam istilah biologi, air mani seorang laki-laki disebut sel sperma dan air mani wanita disebut ovum. Ketika keduanya bertemu dalam proses konsepsi atau pembuahan, maka kemudian tersimpan dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim seorang wanita. Selanjutnya pada ayat ke-14 dijelaskan ketika berada di dalam rahim seorang wanita tersebut selama kurun waktu kurang lebih 40 hari, nutfah tersebut berkembang menjadi alaqah atau segumpal darah. Kemudian dalam kurun waktu tertentu atau 40 hari, alaqah itu berubah menjadi mudghah atau segumpal daging. Lalu selama kurun waktu 40 hari itu juga berubah menjadi tulang belulang yang terbungkus daging, dan akhirnya tumbuh dan berkembang menjadi anak manusia. Sebagaimana dalam ayat tersebut, kemudian kami menjadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Nah, kalau menurut teori biologi dijelaskan bahwa manusia berasal dari pertemuan antara sperma seorang laki-laki dan perempuan atau sel telur atau ovum yang berlangsung di dalam saluran oviduk. Nah, pada saat ovulasi pada tubuh seorang wanita yang kemudian disebut sebagai pembuahan, kemudian dihasilkan zigot yang bergerak ke dalam rahim lalu menempel pada dinding rahim. Nah, di dalam rahim tersebut zigot akan berkembang menjadi embrio, kemudian menjadi janin. Dalam perkembangan berikutnya, janin siap lahir setelah melalui masa tertentu. Nah, zigot tersebut makan melalui saluran yang menempel pada dinding rahim yang disebut plasenta. Nah, gambaran yang demikian telah dijelaskan dalam ayat-ayat yang kita bahas tadi. Nah, pendapat para mufassir dalam tafsir Al-Muyassar dijelaskan bahwa sesungguhnya Allah lah yang telah menciptakan Adam dari tanah yang diambil dari seluruh tempat di muka bumi ini. Nah, kemudian Allah menciptakan anak keturunannya secara turun-temurun dari setetes air nutfah, yaitu air mani lelaki yang keluar dari tulang sulbi mereka lalu menetap dalam rahim-rahim kaum wanita. Nah, itu
sama seperti yang kita jelaskan sebelumnya mengenai surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Dalam ayat ini juga dijelaskan bahwa Maha Berkah Allah yang memperindah ciptaan untuk segala sesuatu. Dalam tafsir Al-Mukhtasar dijelaskan juga bahwa sungguh Allah telah menciptakan ayah dari seluruh manusia, Adam, dari tanah. Tanah penciptaannya berasal dari saripati, hasil campuran air dengan tanah. Nah, lalu anak keturunannya berkembang biak dari air mani yang tersimpan kokoh dalam rahim hingga waktu kelahirannya. Seperti yang dijelaskan tadi dalam tafsir Al-Mukhtasar juga sama. Nah, selanjutnya dalam tafsir Zubdatut dijelaskan bahwa kalimat sulatim miltin dari suatu saripati berasal dari tanah, yakni dari air mani yang dikeluarkan oleh manusia yang berasal dari tanah yang digunakan untuk menciptakan Nabi Adam. Summa ja'alta, kemudian kami jadikan saripati itu dilihat dari sisi dari mereka yang merupakan keturunan Nabi Adam. Nah, nutfatan fi qararim makin, air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, yakni dalam rahim. Summa halaqna nutfata 'alaqah, kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, yakni Allah merubah air mani yang putih menjadi segumpal darah yang merah. Selanjutnya fahalaqna halaqata mudghah, yaitu lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, yakni segumpal daging yang belum terbentuk kemudian menjadi segumpal daging yang terbentuk pada fase selanjutnya. Nah, selanjutnya fahalaqnal mudghata al-zama, yaitu dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, yakni tulang yang mengeras agar menjadi penopang badan dengan bentuk-bentuk yang tersendiri. Nah, selanjutnya fakasaunal izama lahma, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, yakni Allah menumbuhkan daging pada setiap tulang sesuai dengan ukuran yang sesuai. Nah, selanjutnya summa ansana halaqan akhar, kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain, yakni kami tiupkan ruh padanya yang sebelumnya hanyalah benda mati. Kemudian Allah mengeluarkannya ke dunia disertai dengan kemampuan yang telah diciptakan baginya. Yang terakhir itu yang maha suci Allah, penciptaan yang paling baik. Nah, itu tadi penjelasan tentang surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Di sini kita akan membahas surah selanjutnya, yaitu surah Al-Zariyat ayat 56. Yaitu wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Dari ayat tersebut sudah tahu ya bahwa salah satu tujuan kita diciptakan di bumi ini yaitu hanya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Makna global dari surah Az-Zariyat ayat 56 ini yaitu tujuan penciptaan manusia dan jin untuk beribadah kepada Allah semata dan senantiasa meminta petunjuknya kepadanya. Sejak awal manusia telah diperintahkan untuk beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepadanya, dan untuk melakukan ibadah diperlukan pendidikan agar ibadah yang dikerjakan sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Pendapat para mufassir. Menurut tafsir Al-Muyassar, kalimat wa ma khalaqtul jinna wal insa, yaitu kami telah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadaku. Barang siapa yang beribadah kepadaku, aku akan memuliakannya, dan barang siapa yang tidak mau beribadah kepadaku, aku akan menghinakannya. Allah menciptakan jin dan manusia tidak main-main, bukan untuk sebuah tujuan tertentu, melainkan Allah menciptakan keduanya untuk beribadah dan tunduk kepadanya, menaati perintah dan menjauhi larangannya. Firman Allah dalam ayat selanjutnya, ayat 57, yang artinya, aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki agar mereka memberi makan kepadaku. Maksudnya, hubungan Allah dengan jin dan manusia bukan seperti hubungan seorang majikan dengan budak-budaknya. Ada seorang budak yang bertugas mencari uang, dan budak lain bertugas menyiapkan makanan sang majikan. Akan tetapi,
Allah menciptakan mereka agar mereka beribadah dan mengesakannya. Apabila mereka beribadah dengan menyekutukannya, ibadah mereka tidak akan diterima dan Allah tidak akan memberikan pahala kepada mereka. Sebaliknya, Allah akan menyiksa mereka walaupun mereka taat beribadah. Hal ini dikarenakan mereka telah menyembah sesuatu yang tidak berhak untuk disembah. Nah, kalau menurut tafsir Ibnu Katsir, Allah Ta'ala berfirman, aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Yaitu, sesungguhnya aku menciptakan mereka, aku pasti memerintahkan mereka agar beribadah kepadaku, bukan karena aku butuh kepada mereka. Nah, kalau menurut Ibnu Abbas, yaitu melainkan agar mereka menetapkan ibadah kepadaku dengan sukarela maupun terpaksa. Ini adalah pendapat pilihan Ibnu Jarir. Ibnu Jawraj berkata, melainkan agar mereka mengenalku. Ar-Rabi bin Anas berkata, yaitu untuk beribadah. As-Sudi berkata, ibadah ada yang bermanfaat dan ada yang tidak bermanfaat. Mana ayat ini adalah bahwa Allah Ta'ala telah menciptakan hamba agar mereka beribadah kepadanya, satu-satunya tidak ada sekutu baginya. Maka barang siapa yang menaatinya, dia akan memberikan balasan yang paling sempurna, dan barang siapa yang melanggarnya, dia akan menyiksa dengan azab yang paling pedih. Dan dia mengabarkan bahwasannya dia tidak membutuhkan mereka, namun merekalah yang membutuhkan kepadanya dalam segala kondisi mereka, karena dia adalah pencipta mereka dan pemberi rezeki mereka. Nah, itu tadi penjelasan. Ya, sekarang penjelasan dari tafsir Al-Misbah, yaitu dijelaskan mengapa manusia harus bangkit berlari dan bersegera menuju Allah, yaitu ayat tentang aku tidak menciptakan jin dan manusia untuk satu manfaat yang kembali kepada diriku. Aku tidak menciptakan mereka melainkan agar tujuan atau kesudahan aktivitas mereka adalah beribadah kepadaku. Nah, ayat di atas penggunaan bentuk persona pertama aku setelah sebelumnya menggunakan persona ketiga dia atau Allah. Ini bukan saja bertujuan menekankan pesan yang dikandungnya, tapi juga mengisyaratkan bahwa perbuatan-perbuatan Allah melibatkan malaikat atau sebab-sebab lainnya. Penciptaan pengutusan Rasul, turunan siksa, rezeki yang dibagikannya, dan sebab-sebab lainnya. Sedang di sini karena penekanannya adalah beribadah kepadanya semata-mata. Nah, selanjutnya Syekh Muhammad Abduh berpendapat bahwa ibadah bukan hanya sekedar ketaatan dan ketundukan, tapi ia adalah satu bentuk ketundukan dan ketaatan yang mencapai puncaknya akibat adanya rasa keagungan dalam jiwa seseorang terhadap siapa yang kepadanya ia mengabdi. Ia juga merupakan dampak dari keyakinan bahwa pengabdian itu tertuju kepada yang memiliki kekuasaan yang tidak terjangkau arti hakikatnya. Menurut tafsir At-Tabari, Abu Ja'far berkata bahwa para ulama berlainan pendapat dalam menafsirkan ayat ini. Beberapa mengatakan bahwa maknanya adalah tidak aku ciptakan orang-orang yang akan berbahagia nantinya dari bangsa jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, dan tidak aku ciptakan orang-orang yang akan sengsara nantinya kecuali untuk berbuat maksiat. Nah, selanjutnya kita akan membahas surah Al-Baqarah ayat 30 yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Nah, menurut pendapat para mufasir, yaitu tafsir Al-Muyassar atau Kementerian Agama Saudi Arabia, menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberitahukan bahwa ia telah berfirman kepada para malaikat bahwasanya ia akan menciptakan manusia untuk ditempatkan di muka bumi secara silih berganti. Tugas utama dari manusia adalah memakmurkan bumi atas dasar ketaatan kepada Allah. Lalu para malaikat bertanya kepada Tuhan mereka dengan maksud meminta bimbingan dengan penjelasan tentang hikmah
di balik penempatan anak cucu Adam alaihissalam sebagai khalifah di muka bumi. Sedangkan mereka akan membuat kerusakan di sana dan menumpahkan darah secara semena-mena. Para malaikat itu mengatakan, sementara kami ini senantiasa patuh padamu, mensucikan dan memujamu, serta menghormati keagungan dan kesempurnaanmu. Kami tidak pernah letih dalam melakukan hal itu. Allah menjawab pertanyaan mereka dengan firman-Nya, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui tentang adanya hikmah besar di balik ciptaan mereka dan tujuan-tujuan besar di balik penetapan mereka sebagai khalifah di muka bumi. Nah, itu tadi sedikit menjelaskan tentang konsep konsep manusia diciptakan atau tujuan manusia diciptakan di muka bumi ini. Maaf apabila ada salah kata atau kata yang tidak sengaja. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.